Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Saudara Muhtaram, para ustaz yang saya hormati, Al-Muhtaram Ustaz Ahmad Bukhari dan Al-Muhtaram Ustaz Salahuddin. Bapak Ibu tahu-tahu Allah yang semoga mendapatkan pujian ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya bersilaturahmi pada siang hari ini. Dan insya Allah Bapak Ibu besok akan tinggalkan tanah air menuju ke tanah Mekah dan Madinah insya Allah. Bapak Ibu, berangkat ke Mekah Madinah ini ternyata berbeda dengan berangkat ke manapun juga. Silakan rasakan suasana hatinya akan ke Mekah beda dengan akan ke manapun juga. Besok mau ke Singapura sekarang biasa aja itu rasanya. Apalagi kalau besok mau ke Singapura aja. Mohon maaf, tapi untuk umroh begitu daftar makin dekat, makin dekat. Umroh itu jamaah Allah paling seminggu atau 12 hari paling lama. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Itu koper diambil, buka, ditaruh, ditutup lagi, diambil lagi, dibuka. Untungnya koper sekarang udah dibawa kan kemarin. Nah, kalau seandainya koper ini nanti dibawa pulang, pasti dibuka lagi. Nah, jemaah Allah, mohon maaf, umroh ini kadang-kadang bikin stres. Kenapa? Sebabnya kadang-kadang takut dalam kesana. Tetangga pun suka nakut-nakuti. Umroh ya, betul. Awas tuh, kalau tukang mukul di sana, dipukul. Kalau tukang nyupir di sana, dijepit. Makanya banyak orang berangkat umroh pada stres. Kenapa? Takut dibalas. Mohon maaf, Allah gak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andai kan Allah bapak kayak saya yang mau melakukan satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, jangan beda-beda. Satu dosa satu bisul aja, kita insya Allah bisul semuanya. Tapi alhamdulillah dengan doktrin seperti ini jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Bapak Ibu lihat nanti yang namanya di Mekah Madinah, Bapak Ibu, orang Mekah, orang-orang Madinah, pengemis di Mekah, pengemis di Madinah itu senang banget kalau lihat orang Indonesia. Kalau datang orang Malaysia dia katakan bagus, orang Indonesia bagus. Kenapa? Sebabnya kan orang Indonesia baik-baik. Padahal di Jakarta bisa jadi pelik. Kenapa kok berangkat ke Mekah merubah jadi baik? Karena orang tua kita dulu ngasih tahu, kalau nanti satu ketika punya rezeki datang ke Mekah Madinah, yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Itu jamaah. Bahkan ada jamaah yang ketika ngantri selesai sholat masuk ke masjid, jamaah Allah, mohon maaf, dompetnya dia disimpan di kantong belakang. Nah, Pak, dia pulang ke hotel. Sampai ke hotel dia ngomong Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, kata dia. Kenapa Pak? Alhamdulillah dompet saya diambil malaikat. Ustaznya bingung sambil nanya, Bapak yang namanya malaikat itu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai bukan akhir malaikat.
Saya pengen tahu Pak, yang transfer malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Nah, para jemaah rahimahullah, yang pasti kenapa sih orang ke Mekah itu hati dan tegang, rasa takut muncul? Karena setiap orang datang ke tanah suci diwajibkan, disunahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jawaban ibu ternyata ada dua. Lalu dijawab oleh malaikat dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama ada kelompok orang yang malaikat menjawab labbaika wa sa'daika, silakan kamu Allah masuk ke bahagian batin. Tapi tidak sedikit orang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, kakinya melangkah ke tanah haram. Ternyata malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Apa kata malaikat? La labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ditolak? Karena malaikat zaduka haram, bekal yang kau bawa haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Ini jangan harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, awalilah perjalanan umrah ini dengan salat sunnah taubat nanti malam. Lalu dia mau minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah besok Bapak Ibu akan berangkat jamaah rahimahullah. Tolong sebelum berangkat ke bandara sempatkan untuk sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Sholat sunnah safar itu 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama Bapak Ibu bisa baca surat Al-Fatihah. Setelah itu silakan baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua Bapak Ibu silakan baca surat Al-Fatihah. Lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, maka boleh dengan diganti dengan membaca Qul-Hu. Nah, sama aja. Mohon maaf, di majelis taklim saya nenek nggak apa surat Al-Ikhlas. Kalau Qul-Hu baca. Nah, jamaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu besok akan terbang dengan Garuda GA980 yang insya Allah akan terbang pada jam 11.30 siang. Tolong 3 jam Bapak Ibu sudah berada di bandara. 3 jam sudah berada di bandara. Di mana? Di Terminal 3. Di mana jamaah rahimah Terminal 3? Di mana ya Terminal 3-nya? Bapak Ibu kalau sampai Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu Sate Khas Senayan, silakan kumpul di luarnya, bukan di dalamnya, di depannya. Dikumpul di depannya, jemaah rahimahullah, nanti kasur akan dibagikan, boarding pass akan dibagikan, lalu Bapak Ibu silakan masuk untuk menunggu pesawat. Cabin, tas cabin kasih di rumah kan? Nah, tas cabin ini sebaiknya kita anjurkan Bapak Ibu bagasikan besok. Kenapa? Supaya Bapak lengkang kaku tidak bawa apa-apa nanti di bandara. Nah, untuk sholat zuhur dan sholat asar, jamaah rahimahullah laksanakan di atas pesawat. Kenapa? Karena jam 11.30 waktu Jakarta belum waktu zuhur. Tolong jangan sholat zuhur dulu. Kenapa sebabnya jamaah rahimahullah? Karena maaf, kemarin ada jamaah jam 11.30 nanti masuk pesawat. Dia sholat. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat zuhur Pak Ustaz. Jakarta belum masuk waktu zuhur. Kata dia, Pak Ustaz, anak SD sebelum bersekolah udah di kelas duluan. Gitu kan. Tolong Bapak Ibu jangan sholat dulu, tapi usahakan kalau bisa sebelum naik ke pesawat sudah berwudu terlebih dahulu. Di pesawatnya nanti silahkan sholat jamak takdim dengan asar. Kenapa sebabnya? Karena Bapak Ibu mohon maaf, begitu mendarat di Jeddah nanti, ya, jam akan menunjukkan jam 17.30. 17.30 waktu Saudi, bisa jadi tidak sempat nanti Bapak Ibu untuk sholat asar.
Karena itu saya anjurkan Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat zuhur dan asarnya di atas pesawat. Nah, setelah kita landing di Jeddah, insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimahullah akan imigrasi. Selesai imigrasi akan ketemu dengan conveyor belt, urusan koper Bapak Ibu silahkan. Biasanya koper tidak diambil sedikit juga. Yang kecil bagaimana? Kalau sempat diambil silahkan ambil, tapi biasanya tidak. Semuanya diatur oleh porter. Insya Allah Bapak Ibu langsung nunggu keluar, menunggu bis, dan insya Allah akan langsung menuju ke Madinah naik bis. Bapak Ibu mohon maaf ya, dari Jeddah ke Madinah ini jaraknya sekitar 400 km-an, 5 jam kita akan di atas bis. Tolong selama menuju ke Madinah terbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan berebut sayyidina. Pak Bu, mohon maaf di Jakarta ini ternyata banyak banget yang berebut sayyidina. Bahkan pernah saya masuk masjid, Pak, masjidnya ditutup, dikunci, kita nggak bisa sholat di dalam. Saya tanya ke tukang ojek yang mangkal, Abang, kenapa sih ini kita tidak bisa sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi serem mereka pada berantem. Serem banget Pak Haji. Untung Pak Haji, saya nggak pernah sholat. Nah, pada yang Allah, insya Allah begitu masuk perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, ya, begitu masuk Bapak Ibu di tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu silahkan sama-sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Jamaah rahimahullah, selesai munajat Bapak Ibu silahkan bicara di hatinya masing-masing. Ya Allah, di depan saya kota haram, kotanya Rasulullah SAW. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya, tapi saya datang kemari karena rasa rindu saya pada Rasulullah. Sambil kita baca salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah pada jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, sampai di Madinah akan langsung dibawa ke hotel di Madinah. Bapak Ibu tidak usah ngambil koper besar. Koper besar insya Allah akan diatur di depan kamar masing-masing. Tas cabin, tas yang kecil silahkan bawa masing-masing. Pak Bu, insya Allah di Madinah itu yang terpenting tidak lain dan dilakukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu sekarang ini kalau ziarah ke makam Nabi untuk bapak-bapak bebas 24 jam, tapi cuma muter jalannya. Nah, untuk ibu-ibu yang mau memang dari luar Masjid Nabawi. Gimana untuk Raudhah? Ke Raudhah sekarang harus pakai tasreh surat izin. Doakan Bapak Ibu agar tasrehnya keluar. Kenapa sebabnya? Karena banyak juga yang gak keluar tasrehnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tolong sekarang ini untuk masuk ke Raudhah hanya diberikan kesempatan sekali. Apakah harus pakai aplikasi Nusuki? Maaf, aplikasi Nusuki sekarang tidak dilayani. Sekarang yang mau remote per grup pakai apa namanya? Tasreh. Tolong doakan mudah-mudahan keluar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau seandainya nanti sudah keluar Bapak Ibu, silahkan nanti kumpul di waktu yang ditentukan. Karena masuk ke Raudhah perempuan dengan laki-laki beda.
tolong tepat waktu. Kenapa sebabnya? Karena Bapak Ibu, kalau tidak tepat waktu tidak ada ulangan. Itu jam waktu. Sekarang yang ketat ya saja. Kenapa lagi ketat? Karena memang sekarang di barcode segala, ya dihitung betul-betul sesuai dengan jumlah jamaahnya. Bapak Ibu mohon maaf kalau tidak kumpul pada waktu ditentukan, maaf tidak ada kesempatan untuk masuk ke Raudhah. Nah, Raudhah ini kata Rasulullah, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu bagikan taman di antara taman surga. Kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk di antrian, masuk ke Raudhah, silahkan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? 1. Sholat sunnah mutlak. 2. Sholat sunnah hajat. Saya anjurkan Bapak Ibu tidak lebih 4 rakaat. Kenapa sebabnya? Karena di belakang banyak yang antri. Nah, setelah itu ya rahimahullah, Bapak Ibu mohon maaf untuk Bapak-bapak bisa langsung ziarah tapi muter lagi ke tempat ziarah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya ingatkan, insya Allah Jumatan Bapak Ibu akan di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang saya ingatkan Jumatan 1, imam di Masjid Nabawi suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama di surat subuh. Jadi imam ketika sholat subuh rakaat pertama suka membaca As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi Mir Rabbil Alamin. Nah, kalau imam membaca ayat ini berarti imam melaksanakan sujud tilawah. Ikut sujud tilawah dengan imam. Kalau Bapak Ibu tidak ikut sujud tilawah, maka sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, di Madinah itu kira-kira zuhurnya jam 12.30. Kalau seandainya Bapak Ibu masuk jam 11 siang, insya Allah Masjid Nabawi sudah penuh. Karena itu tolong jam rahimahullah untuk lebih pagi untuk masuk ke kota ke Masjid Nabawi. Bapak Ibu di Madinah, di Mekah sekarang sedang musim dingin. Karena sedang musim dingin, siangnya pendek, malamnya panjang. Pak Bu, di Madinah baru azan subuh itu jam 6 pagi. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan. Insya Allah di Mekah Madinah nggak kesiangan. Kenapa? Azan subuh jam berapa? Jam 6 pagi. Nah, Bapak Ibu, udaranya bagaimana? Udaranya 15 derajat, 16 derajat, 17 derajat, 18 derajat, 20 derajat, jadi lebih sejuk insya Allah ya. Sedangkan di Mekah insya Allah ya agak panasan sekitar 24, 25, 24 derajat, 23 derajat sekitar di situ ya insya Allah. Bapak Ibu di Madinah nanti akan diadakan city tour ya, akan ke Masjid Quba, ke Masjid Qiblatain dan yang lainnya. Insya Allah pada tanggal 9 kita akan laksanakan itu. Nah, yang saya ingatkan Bapak Ibu tolong wudhu dulu di rumah masing-masing. Insya Allah kita akan ke Masjid Quba yang pertama kali didatangi. Nah, insya Allah juga akan ke Uhud dan yang lainnya termasuk ke kebun korma. Jadi urusan korma, urusan oleh-oleh, Bapak Ibu gak usah khawatir, mendingan di Madinah beresin. Di Madinah tuh santai Bapak Ibu. Kenapa santai? Karena Bapak Ibu sholat zuhur, Bapak Ibu gak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Ya, itu. Berapa malam ini? 1, 2, 3, 4 akan 5 malam di kota Madinah Munawwarah. Ya, jadi bayangkan 5 malam, 5 sholat, bawa kresek 5 malam. Setiap sholat insya Allah penuh di Madinah. Sedangkan di Mekah, Bapak Ibu susah kita akan menemukan pedagang seperti itu insya Allah. Nah, jamaah insya Allah Bapak Ibu pada tanggal 12 Februari Bapak Ibu insya Allah akan tinggalkan kota Madinah Munawwarah. Sebelum meninggalkan kota Madinah, 1, tolong pamitan dulu sama Nabi. Kenapa sebabnya? Kalau saya datang ke rumah ibu, terus saya pulang diem-diem, sopan gak kira-kira? Gak sopan. Itu pun juga dengan Rasulullah. Kita datang ke Madinah itu tidak lain dan bukan ziarah ke makam Nabi, bukan ke masjidnya. Man zaroni ba'da mamati fa'akanna mazaroni fi hayati, kata Nabi. Siapa orang yang ziarah pada diriku ketika aku sudah tidak ada, sama dengan ziarah kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu tolong sebelum berangkat meninggalkan kota Makkah, tolong pertama pamitan dulu sama Rasulullah SAW.
Nah, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, insya Allah akan berangkat nanti tergantung jadwal kereta. Ya, insya Allah jamaah rahimakumullah keretanya biasanya sih jam 13.30. Biasanya jam 13.30. Karena itu tolong Bapak Ibu tepat waktu. Kenapa sebabnya? Karena kita berhubungan dengan kereta dan kereta nggak bisa nunggu kita. Ya, kalau zuhur di Masjid Nabawi jam 13.30, molor jam 2 kita baru berangkat. Masya Allah, itu udah mepet tuh. Ya, karena 1 jam sebelum kereta take off, kereta berangkat harus berada di mana? Harus berada di stasiun kereta. Ya, bisa jadi sebelum makan makanya sebelum zuhur bisa jadi. Yang pasti, tolong sebelum berangkat menuju ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah, pagi-paginya Bapak Ibu silahkan mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu bagaimana? Mandi biasa, tapi pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. 1, mandi dulu dengan niat seperti tadi. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Pakailah baju ihram. Laki-laki 2 helai, sedangkan perempuan jamaah rahimakumullah seluruh anggota tubuh nggak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah itu Bapak Ibu, sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Ya. Jamak takdim dengan asar. Kembali ke hotel, lalu siap-siap untuk berangkat menuju ke stasiun. Seluruh jamaah sudah pakai baju ihram, termasuk bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begitu? Karena banyak kejadian. Begitu di hotel ngomong, Pak Ustadz, saya masih pakai daleman ya, nanti aja dah kalau mau niat saya lepas. Tahu-tahu lupa dia, ya kan? Begitu di Mekah, bisnya berbeda dengan saya turun dari bis, dia turun dari bis. Begitu dia lihat saya, ingat celana dalam, begitu. Yang ngomong, Ustaz saya pakai celana dalam, lepas celananya, bayar dam. Karena itu Bapak Ibu tolong yang mau remote jangan sampai lupa. Nah Bapak Ibu insya Allah kalau nanti memungkinkan dari hotel kita akan ke Bir Ali, tapi di Bir Alinya tidak turun. Kenapa? Karena kalau turun lama, ya kan? Belum yang ke toilet, belum yang ini, belum yang ini. Sedangkan kita dikejar oleh kereta. Mohon maaf, yang wajib di Bir Ali itu niat. Jadi mohon maaf, ini hotel kita akan berangkat ke Bir Ali. Jarak dari hotel ke Bir Ali ini sekitar 7 kilometeran. Di Bir Ali ini ya mohon maaf, kita hanya niat umroh, tidak turun dari bis. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau redaksi yang lain bisa juga nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau sudah niat umroh di Bir Ali nanti di sini, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Laki-laki yang mau rahimahullah tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kemarin saya ke Tamrin City ditawari katanya celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh kok bayar dam? Karena baju ihram itu berapa helai? 2 helai. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Tolong bapak-bapak yang besok pakai sendal gunung yang di belakangnya ada apa namanya? Talinya injak. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak. Apa yang blok-blok bukan blok apa?
sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Pipson? Itu bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh dipakai. Ustaz, kapan ini tidak boleh pakai wangi-wangiannya? Semenjak niat di mana? Di bid'ah. Sedangkan di hotel ketika mandi silahkan sewangi-wanginya. Nah, para jamaah rahimahullah, laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut tanaman, nyabut rambut atau gunting rambut. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut hidungnya, bayar dam. 1 bulu hidung, 1 sedekah. Sedekahnya berapa? Bayar dam. Bayar dam itu sedekah jamaah rahimahullah 1 paket makanan. 1 paket makanan itu di sana yang paling gampang Kentucky. 1 paket Kentucky 25 real. Jadi kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar berapa? Sedekah 25. 2 bulu hidung 50 real. 3 bulu hidung berapa? 3 bulu hidung berapa? 3 bulu hidung motong kambing. Atau sedekah 6 orang fakir miskin. Tolong dijaga yang mau jangan ada yang melanggar. Jangan. Laki-laki dan perempuan dilarang bercukur. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umroh kita batal, yang kedua dia harus potong kontak bukan kambing lagi. Tolong dijaga yang mau setelah niat di mana? Bibir. Kalau bapak ibu-ibu tidak tepat waktu, maaf nih, jam menunjukkan jam 2 tapi belum kumpul, berarti akan langsung ke stasiun. Lah niatnya bagaimana? Nanti kereta akan melewati Bir Ali, akan sejajar dengan Bir Ali. Itu jamaah. Ya, niatnya di mana? Di kereta. Ketika muhadzah itu sejajar dengan Bir Ali jamaah. Insya Allah Bapak Ibu akan langsung ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah. Jarak dari Mekah sekitar 440 km-an. Insya Allah dengan kereta cepat itu hanya sekitar 2 jaman. Ya, 2 jaman insya Allah jemaah. Insya Allah maghrib sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Bapak, Ibu, mohon maaf, kebiasaan di Mekah, ya, itu yang namanya kunci kamar baru di dalam terpisah. Kenapa sebabnya? Karena yang check out itu ratusan kamar, yang check in ratusan kamar. Check out time-nya jam 12 siang. Tapi kenyataannya jam 5 mereka jam 12 lagi ngapain? Sholat zuhur di Masjidil Haram. Gak mau ketinggalan sholat zuhur. Jadi prakteknya check out itu jam 2 siang rata-rata. Sedangkan bapak ibu datang jam 6 sore, belum tentu kamarnya sudah siap. Kalau ini kejadian, bapak ibu silahkan ke restoran makan malam di restoran. Ya, baru nanti jamaah rahimahullah dapat kunci, insya Allah jamaah rahimahullah akan langsung untuk melaksanakan top dan sa'i insya Allah jamaah rahimahullah. Mendingan sholat aja dulu di isya di Masjidil Haram dengan imam. Kalau seandainya ada waktunya isya. Karena biasanya kalau pakai kereta itu maghrib sudah sampai Pak. Ya, mendingan sholat aja dulu di halaman masjid daripada nunggu di di lobi. Kenapa sebabnya? Karena setiap kali kedatangan pakai kereta api, mohon maaf itu lebih cepat sehingga kuncinya belum siap. Coba ingat, saya ingatkan Bapak Ibu dalam keadaan ihram. Nah Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimahullah akan dibawa untuk tawaf dan sa'i. Saya ingatkan Bapak Ibu nanti ketika tawaf dan sa'i NRA memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga mudah-mudahan jamaah rahimahullah suara ustadznya bisa terdengar, doanya bisa nambah khusyuk. Nah, cuma saya ingatkan, ini yang namanya headset itu bukan souvenir. Tolong balikin lagi, karena banyak yang hilang. Kenapa contohnya? Dianggap souvenir. Dan kalau headset sudah menyala, suara ustadz bisa terdengar, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi ketika tawaf sa'i cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri boleh. 3, boleh mengikuti doa ustaz. Allahumma, boleh diikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena kemarin saya bawa umroh yang mau 50 rombongan, 1 bisnya tuh semangat, 1 bis yang mau 50 semangat ikuti doa saya semua. Ketika saya baca doa Allahumma, mereka ikuti Allahumma.
Tiba-tiba ketika putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma aduh, kata saya. Gitu jamaah di belakang kompak, Allahumma aduh semuanya. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar sebis, Ustaz doanya Allahumma aduh. Nah, jamaah rahimakumullah, tolong tolong siapkan diri masuk ke Masjidil Haram, jamaah rahimakumullah, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Kita tetap Ka'bah, lalu insyaallah kita laksanakan umrah yang pertama, yaitu tawaf jamaah. Pak Bu, satu, tawaf ini harus punya wudu. Jadi kalau batal wudunya, tawafnya berhenti, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, gimana? Di Jakarta ini kita yakin bahwa yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Iya, batal. Tapi gimana ketika tawaf? Yakinkan nggak batal. Kenapa? Karena kalau kita yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Itu jawabannya. Dua, Bapak Ibu, ya kan? Kentut nggak batal. Para jamaah yang dua, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Kalau ini sudut Hajar Aswad, ya, para jamaah yang ketika kita lewati sudut Hajar Aswad tersebut, kita cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Kita kecil. Gak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, apalagi bagi laki-laki. Karena laki-laki sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu hanya yang pakai ihram. Bisa dibayangkan bapak pakai ihram, nggak pakai daleman, besok-besok kan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba baunya ketarik. Insya Allah kiamat syukur. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah, dan jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Ada jamaah yang masuk masjid, yang keluar masjid. Saya jam 12 malam datang ke masjid. Tiba-tiba saya lihat jamaah yang ada yang berantakan keluar dari masjid. Kancingnya copot semuanya, ininya sobek, rambutnya tahu-tahu. Saya tanya, Bapak habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Lah dari mana itu berantakan kayak begitu? Dijawab, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, luar biasa. Udah deket, tiba-tiba orang dia desek sebelah kiri saya, pukul. Dia pun dari belakang. Udah deket lagi Ustaz. Orang Mesir desek, saya sikut perutnya. Dia mundur Ustaz. Akhirnya itu Hajar Aswad Ustaz ke muka Ustaz. Saya ciumin, lama betul Ustaz. Saya jadi komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad lalu yang haram para jamaah. Bapak Ibu, tolong ketika tawaf posisi Ka'bah di sebelah kiri. Jangan ngebelakangi Ka'bah. Ini sekarang lagi banyak selfie. Bismillahirrahmanirrahim, Ka'bah di belakang. Habis itu bikin status Ka'bah putaran pertama, Masya Allah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Mau diem, sah. Mau tasbih, boleh. Tapi yang paling dianjurkan doa ketika tawaf tidak lain dan tidak bukan adalah tasbih. Subhanallah dan berhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. 7 putaran sunnahnya baca ini, kecuali begitu sampai di rukun yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir para jamaah. Bapak Ibu, kalau sudah 7 putaran, Bapak Ibu silahkan doa di tempat yang paling mustajab. Mana tempat yang paling mustajab? Multazam. Mana itu multazam? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itulah namanya multazam. Silahkan doa di tempat itu.
Kalau bisa nempel di Ka'bah bagus, gelantungan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam. Mohon maaf Bapak Ibu saya, ya kalau habis umroh, habis tawaf, mohon maaf saya buat jamaah ke multazam, saya doa di situ, saya bimbing doa. Terus saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, mungkin para jamaah doa. Tiba-tiba saya lihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang di multazam nggak doa, tapi dia angkat-angkat buku begini. Yang lainnya jamaah Allah pada khusyuk nangis doa, dia mangga begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam. Ibu doa Bu, bukan angkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz mohon maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu berangkat umroh saya itu, mereka tuh nitip doa. Doanya tulis di buku ini. Nah saya tadi bingung mau baca satu-satu, desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh ngomong, saya begini, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya satu-satu. Tolong kau yang baca ya Allah Rabbana, jangan dipraktekin besok. Nah para jamaah Allah, abis doa di multazam, Bapak Ibu lihat ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat salat. Kalau sudah salat di maqam Ibrahim, salat sunnah apa? Salat sunnah tawaf. Usolli bareng-bareng. Sunnat tawafi. Rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat sunnah tawaf, silakan duduk sekitar maqam Ibrahim, sekitar maqam Ibrahim tempat yang mustajab. Kalau sudah selesai sholat, sudah selesai doa, Bapak Ibu cari air zam-zam, minum air zam-zam. Minum air zam-zam sunnahnya jemaah Allah menghadap kiblat. Ya kan? Sebaiknya kata yang Rasulullah, ma'u zam-zam di masyuri balahu. Air zam-zam itu tergantung kita niat apa kita minumnya. Menghadap kiblat, sebaiknya kita minum air zam-zam tersebut 3 tegukan. Bismillah. 1, 2, haus. 3. Makruh kalau minum air zam-zamnya kayak begini. Ini makruh. Haus, ini haus. Bukan haus, nyobain. Nah, para jamaah Allah, habis minum air zam-zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Para jamaah Allah, ya, sa'i kalau tawaf tadi harus punya wudu, maka sa'i tidak harus punya wudu. Kalau batal wudunya, lanjutkan sa'inya. Sa'i jamaah Allah dari Sofa menuju ke Marwah. Berapa kan? 7 kali. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Jadi awal dari Sofa, berakhirnya di mana? Di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak Ibu mau diem, boleh. Mau baca tasbih, silahkan. Mau baca takbir, boleh. Baca sholawat, boleh. Mau ngobrol? Boleh Bu, boleh. Tapi masa iya ketika sa'i masih ngobrol juga gitu. Nah, boleh. Nah, Bapak Ibu, antara lampu hijau, nanti ada lampu hijau, sunnah dari kecil untuk laki-laki. Perempuan tidak sunnah dari kecil. Kenapa sebabnya? Karena disitulah Hajar lari kecil. Kenapa? Karena Hajar tidak bisa lihat anak. Nah, kalau sudah selesai jamaah 57 di Marwah, silahkan ambil gunting, tahallul minimal 3 helai rambut. Siapa yang gunting? Sendiri pun juga boleh. Dia tidak harus nunggu ustaz, nggak boleh. Nggak harus nunggu ustaz. Gunting sendiri pun juga nggak masalah jamaah. Selesai prosesi umroh, silahkan Bapak Ibu perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 natap, 2 sholat, 3 natap Ka'bah.
Dari natap Ka'bah insya Allah dapat 20 rahmat jamaah rahmatullah insya Allah. Ya. Nah, para jamaah rahmatullah, Bapak Ibu, nah kalau sudah begini silahkan berdoa dari Masjid Haram dan insya Allah nanti akan diatur untuk city tour di kota Mekah. Bapak Ibu, mohon maaf, city tour ini kita akan ke Arafah, akan ke Muzdalifah, akan ke Jabal Sur, akan lihat Jabal Nur, termasuk yang mau umroh lagi. Insya Allah kita akan melaksanakan umroh dengan mengambil mikot di Jirona. Tolong Bapak Ibu pakai baju ihram dari hotel. Kenapa di Jirona tidak ada tempat ganti baju? Nah, umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi kalau untuk mengumrohkan orang lain, syaratnya satu, yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah uzur atau sudah meninggal dunia. Dua, satu niat hanya untuk satu orang. Ya, misalnya mengumrohkan orang tuanya, boleh. Saya niat umroh untuk bapak misalnya, tanpa disebutkan nama bapak tidak masalah, bapak mah pasti. Tanpa disebutkan nama ibu tidak masalah karena ibu mah pasti. Tapi kalau untuk sampai kakek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau seandainya bapak ibu niatnya saya niat umroh untuk nenek saya, itu malaikat masih nungguin. Ini nenek mana? Nenek mana gitu lah. Mohon maaf ini bercanda aja. Nah Bapak Ibu insya Allah di Mekah pun juga akan sekitar 5 malam Bapak Ibu, dan insya Allah nanti kepulangan akan lewat Jeddah. Ya, ini kan di paket 12 hari ya. Ya, paket 12 hari akan pulang dari Jeddah insya Allah jamaah rahmatullah, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan sampai di Jakarta dan di bandara nanti akan dibagikan satu galon air. Baik, saya kira itu jamaah rahmatullah tentang manasik kita. Allahumma fi ila